Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini saudara ya, yang saya sampaikan ayat itu yang sebelumnya itu, bahwa manusia itu diciptakan sebaik-baiknya kejadian atau sebaik-baiknya makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Diberikanlah gelar khalifah, diberikanlah kepercayaan untuk amanah yang mulia, yaitu aturan ya, syariat itu, agar kehidupannya tertib gitu ya. Nah, tetapi saudara, yang dimaksud Allah menciptakan sebaik-baiknya kejadian atau penciptaan manusia ini bukanlah sekadar jasadnya saja atau bentuk dari badanianya saja gitu ya. Allah perintahkan supaya betul-betul terjaga ya kemuliaannya ini, maka isilah dengan ilmu, isilah dengan hikmah, isilah dengan amal ibadah gitu ya, pengamalan ilmu bil istiqomah. Nah, dari sinilah nilainya manusia yang dimuliakan Allah juga dimuliakan sesama dengan ilmu. Karena apa? Karena dengan ilmu itulah kita bisa mencapai derajat yang mulia di sisi Allah, dan paling mulia di sisi Allah itu yaitu derajat orang berilmu dan bertakwa. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya. Kemudian ini orang berilmu diangkat derajatnya. Begitu juga yang takwa itu yang bisa mencapai hanya orang berilmu. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Nah, sedangkan dalam ayat lain ditegaskan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, kemudian akhir-akhir ini ada orang yang merasa diri mulia ya, tapi bodoh gitu kan. Orang yang mengatakan bahwa dirinya itu adalah orang yang mulia, bahkan melebihi orang yang alim ya, tapi orang bodoh gitu loh, hanya punya gelar gitu kan, seorang yang dia mengaku sebagai cucu Nabi. Kan ini lucu ya, ya. Padahal kita semua tahu bahwa Islam itu adil. Islam itu bukan agama kasta, bukan agama darah, tapi agama yang menjunjung ilmu dan amal, termasuk amal taqwallah gitu ya. Jadi ini lucu klaim-klaim bahwa mereka ya, para oknum itu yang mengaku zuriyah Nabi itu paling terhormat, paling mulia itu, meskipun bodoh, meskipun ahli maksiat. Ini seolah-olah ini ya, bahwa Allah itu mengizinkan dan meridhoi kemaksiatan, bahwa Nabi itu juga meridhoi kemaksiatan. Ini sudah penentangan yang nyata. Di satu sisi mengaku zuriyah Nabi, tetapi menentang aturan Nabi, menentang sunnah Nabi, menentang akhlaknya Nabi. Nah, ini logika waras mana yang bakal menerima seperti ini ya? Sebab apa? Sebab ilmu, sebab Kanjeng Nabi SAW itu, beliau wafat itu tidak meninggalkan harta benda, tetapi meninggalkan ilmu, meninggalkan petunjuk amal, meninggalkan seruan kasih sayang, meninggalkan didikan akhlakul karimah, gitu ya. Maka itulah yang dipercaya di sini juga oleh Kanjeng Nabi itu, ya, sebagai pembawa dan penyebar risalah itu ulama. Maka itulah dikatakan al ulama warasatul anbiya, gitu loh, ya. Nah, ini jadi ulama inilah yang bisa menghantarkan kita pada makom takwa. Inilah yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh, dipandang mulia oleh Kanjeng Nabi. Nah, kemudian orang-orang atau oknum-oknum tertentu hanya karena dia merasa dirinya gelar, punya gelar yang menyambung ke Kanjeng Nabi, kemudian bodoh pun merasa mulia, maksiat pun merasa mulia. Ini ajaran yang mana? Bahkan saya yakin mereka-mereka itu akan mendapat kemarahan Nabi, gitu loh, ya, kemarahan Allah. Karena apa? Karena tidak sejalan, ya, halia amaliyahnya dengan aturan Allah, dengan aturan Kanjeng Nabi. Maka ini hindari yang macam seperti ini, ya. Meskipun